Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today, I would like to explain about report text. But before I explain, we pray together. I hope all I give in my explanation, all of you understand and get easily to do your exercise. So, report text. Report text has the definition is a text which inform the readers about social phenomena in our environment. Jadi report text di sini adalah teks yang memberikan informasi mengenai informasi kepada pembaca mengenai sosial fenomena yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Nah, bedanya report text dengan descriptive text adalah report text itu memberikan pengertian secara umum, sedangkan descriptive text itu secara khusus. Jadi, kalau report text itu secara umum dan deskriptif secara khusus. Nah, ini ya report text. So, this is the generic structure of paragraph. There are two generic structure in here. The first is general classification. Dia menjelaskan secara umum, ya. General classification. And the second one is description. Description ini di sini mendeskripsikan ciri, fisik, behavior, tingkah laku ya, lebih spesifik. Jadi yang general classification dia secara umum, sedangkan description secara khusus. Disingkat yaitu adalah GLASS-DESI ya. Dan di sini dia memakai simple present tense. Simple present tense adalah waktu yang digunakan untuk kegiatan atau kejadian yang terjadi pada hari ini. Dan dia berupa fakta ya. Kejadian atau kegiatan yang dilakukan hari ini dan berupa fakta. Next, this is the language feature from report text. Nah, di sini ada beberapa part yang mana merupakan ciri fisik dari sebuah report text. Di sini yang pertama, report text itu menggunakan nouns and noun phrase are used rather than personal pronouns. Jadi, dia lebih menggunakan benda, kata benda ya, atau frasa benda yang digunakan atau yang untuk menjelaskan gitu dibandingkan personal pronouns. Dibandingkan personal pronouns itu yang kayak myself, yourself, themselves gitu untuk pribadinya. Nah, di sini lebih ke spesifik benda yang dijelaskan. The use of personal pronouns is limited. Jadi di sini lebih limit, tidak ada untuk penggunaan personal pronouns. Nah, di sini most reports are written in the present tense ya, seperti yang dibilang tadi bahwa report text itu lebih ke waktu sekarang, present. Dan use some passive voice, lebih ke menggunakan pasif ya, kata-kata yang berupa pasif daripada kata-kata yang aktif. Kemudian, some reports use technical or scientific terms. Jadi di sini lebih menggunakan kata-kata teknik atau kata-kata semacam scientific ya. Hal-hal yang berkaitan dengan scientific gitu, ilmiah. Kemudian dia menggunakan linking verb, yaitu yang digunakan ada is, are, has, have, belong to give, and coherence. Jadi dia lebih ke to be yang waktu sekarang ya, ada is, am, are gitu. Bukannya digunakan bukan was atau were, tapi lebih ke to be yang present ya. Kemudian di sini use some action verb, ada climb, eat gitu. Ya, sesuatu kata kerja yang action itu yang bergerak, yang dilakukan gitu. Di sini juga menggunakan descriptive language, lebih ke bahasa yang mendeskripsikan. Is used that is factual rather than imaginative, ya lebih ke fakta ya daripada yang berimajinatif gitu, lebih ke ketika dia menjelaskan ciri-ciri fisiknya gitu, seperti ada colornya, ada warnanya, ada shape-nya, ada bentuknya, ada size-nya, body, parts, habits, behavior, function, dan sejenisnya. Jadi lebih ke ciri fisik yang dijelaskan, seperti itu. Nah, sekarang I would like to give you an example of report text. It's about an earthquake. You can see in here the picture. It's about earthquake. And now this is the example earthquake. Nah, ini jadi kalau report text kan tadi ada dua genre structure. Yang pertama ada general classification and the second one is description. Jadi yang di sini di paragraf pertama itu adalah general classification. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah description. Jadi dari paragraf 2 sampai terakhir dia masuk ke description.
Mari kita analisa dulu ya, yang dinamakan general classification secara umum, gambaran secara umum. Di sini, earthquake is a sudden shaking of the earth's surface that often causes a lot of damage. It is the result of a sudden release of stored energy in the earth's crust that creates seismic waves. Earthquakes may happen naturally or as a result of human activities. Small earthquakes can also be caused by volcanic activity, landslides, mine blasts, and nuclear experiments. Nah, di sini dijelaskan bahwa secara umum gempa bumi itu adalah terjadi di mana ada pergerakan dari lempengan bumi ya, yang sering menyebabkan banyak sekali kerusakan ya. Nah, ini adalah hasil dari getaran atau energi yang naik ya dari permukaan bumi. Di sini yang berasal atau membuat gelombang seismik nih di sini ya. Gempa bumi ini terjadi secara alami sehingga atau hasil dari aktivitas manusia. Gempa bumi itu gempa yang kecil itu dapat juga disebabkan oleh aktivitas vulkanik atau aktivitas yang ada di gunung berapi ya. Seperti tanah longsor juga, kemudian ada nuclear eksperimen nuklir ya, dan hal-hal yang terjadi di dalam lempengan bumi gitu. Nah, kemudian yang paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu adalah description. Dia lebih menjelaskan spesifik dari earthquake tersebut. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai description atau deskripsi dari earthquake tersebut ya, gempa bumi. Di sini di paragraf kedua dijelaskan bahwa at the earth surface, di dalam permukaan bumi, earthquake can be seen from the shaking or displacement of the ground. Jadi gempa bumi itu dapat terlihat dari goncangan yang terjadi di tanah gitu. Jadi tanahnya tuh kelihatan gitu kalau misalkan retak-retak gitu ya. Sometimes they cause tsunami which may lead to loss of life and damage property. Namun kadang-kadang juga di sini menyebabkan tsunami yang bisa menyebabkan banyak sekali kerusakan ya, kehilangan kehidupan gitu. Banyak sekali kerusakan di sini yang diakibatkan oleh terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa secara khusus ya, there are two types of earthquake that occurs naturally. Ada dua jenis gempa bumi yang terjadi secara alami ya, naturally. There are tectonic and volcanic earthquakes. Ada gempa yang tektonik dan ada gempa yang volkanik. Tectonic earthquakes are earthquakes that are caused by tectonic plates getting stuck and putting a strain on the ground. Jadi di sini gempa yang tektonik itu adalah gempa yang terjadi karena lempengan tektonik itu tadi ya, yang dia dapat getaran atau ledakan dari dalam tanah tersebut ya. The strain becomes so great that rocks give way by breaking and sliding along fault plains. Jadi getaran-getaran yang ada di dalam bumi itu menjadi lebih cepat gitu ya, lebih luas gitu, lebih hebat sehingga dia menghancurkan batu-batu yang ada di dalamnya dan keluar ya, sehingga lempengan-lempengan itu keluar gitu. Lempengan-lempengan bumi tersebut. Nah, selain tadi ada tektonik, nah sekarang ada volcanic earthquakes. Volcanic earthquakes are earthquakes which are caused by the movement of magma in volcano. Jadi kalau yang volkanik itu lebih ke disebabkan karena pergerakan ada magma di dalam ini volcano ya, di dalam gunung biasanya terjadinya ya, magma volcano. Nah, in volcanic regions, earthquake may be caused both by tectonic faults and by the movement of magma in volcanoes. Jadi, ada yang gempa bumi yang volkanik itu di wilayah yang sering terjadi gempa bumi itu juga disebabkan ada dua jenis ya. Kadang ada yang karena lempengan tektonik dan juga pergerakan dari magma yang ada di lempengan gunung berapi tersebut ya. Such earthquakes can be an early warning of volcanic eruptions. Jadi, kalau ada gempa bumi biasanya itu adalah seperti peringatan gitu bahwa akan ada terjadi erupsi gunung berapi gitu, seperti itu. And then the size of an earthquake is usually reported using the Richter scale or relative moment scale. Jadi biasanya kalau size ya. Jadi kalau ukuran dari gempa bumi itu biasanya reported dilaporkan gitu menggunakan Richter scale. Jadi dilaporkan dengan menggunakan skala Richter gitu, or related moment scale atau pakai skala momen gitu ya. Earthquakes which are 3 on the Richter scale or lower are hard to notice. Jadi gempa bumi itu yang ada berada pada 3 atau di skala Richter 3 gitu ya, atau yang lower atau lebih yang rendah itu biasanya susah untuk
perhatikan gitu. Namun dose which are 7 on the Richter scale causes serious damage over large area. Jadi kalau yang lebih dari 7 biasanya itu menyebabkan kerusakan yang serius gitu pada area-area yang berada di sekitarnya gitu. Jadi yang saya terangkan di sini bahwa yang terpenting dari report text itu adalah kalian menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang ada di awal paragraf pertama, dan yang selanjutnya adalah bersifat khusus atau description yang ada di paragraf-paragraf selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tugas dari kalian adalah find report text and write on your textbook. Kalian membuat text report dan menuliskannya di buku kalian, kemudian kalian foto dan kirim di Google Classroom. Nah, nanti kalian boleh milih, boleh earthquake ya. Di sini saya kasih poin-poinnya. Di sini ada first, a natural disaster. Natural phenomena destroy buildings, house, and public places. Really dangerous and it can kill many people. Nah, ini ada poin-poinnya kalian bisa bikin. Nah, yang kedua ada animals. Ini tentang panda. Panda is a mammal animal. They origin from China. It has black and white fur. They often eat bamboo. They belong to tame animal. Ini adalah general classification. Saya kasih umumnya ya. Kasih penjelasan umum mengenai animal ini, panda. Nanti kalian bikin deskripsinya gitu. Bikin lebih jelasnya gitu dalam report text tersebut. Kemudian, nih contohnya ya, misalkan saya bikin report text yang awalnya seperti ini. Panda is a mammal animal. They origin from China. It has black and white fur. They often eat bamboo. They belong to tame animal. Panda adalah mamalia, hewan mamalia. Mereka berasal dari Cina. It has black and white fur. Dia memiliki kulit yang hitam dan putih. They often eat bamboo. Dia sering makan bambu. They belong to tame animal. Mereka termasuk hewan yang jinak, seperti itu. Atau kalian bisa bikin dolphins ya, mammalsnya. Atau ke plants kalian bisa bikin sunflower. Ini adalah bunga. Nah, nanti kalian cari, searching, tulis. Itu ada general classification sama description-nya, jangan lupa. Okay, that's all from me. I hope you understand my explanation. If you don't understand, you may ask me. And yeah. So, if you can dream it, you can do it. The last word from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.